Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube, khususnya dari anak-anakku Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Bahasan kita kali ini adalah tentang ijtihad. Banyak ulama yang mendefinisikan pengertian ijtihad. Pada intinya, ijtihad adalah upaya secara sungguh-sungguh dari para ulama dalam menggali dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis untuk menghasilkan hukum syar'i. Ijtihad itu sudah mulai ada sejak zaman Nabi SAW ketika beliau menugaskan sahabat Mu'ad bin Jabal untuk menjabat sebagai gubernur di negeri Yaman. Beliau memberi kewenangan kepada Mu'ad untuk melakukan ijtihad sendiri ketika ada kasus-kasus hukum yang belum jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tentu semakin banyak persoalan-persoalan baru yang memerlukan produk-produk hukum, sehingga tentu saja memerlukan ijtihad. Maka muncullah ulama-ulama terkenal seperti Sa'id bin Musayyab di Madinah yang dalam berijtihad lebih mengedepankan pendekatan hadis. Sementara di Kufah muncul ulama Ibrahim An-Nakhai yang lebih mengedepankan pendekatan ra'yu, yaitu pendekatan akal fikiran. Pada generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in, ketika ijtihad terus berkembang pesat, seiring dengan semakin banyaknya persoalan baru, hanya saja belum terumuskan ke dalam kitab. Maka memasuki generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'it tabi'in, yakni antara tahun 80 hingga 240 Hijrah. Hasil-hasil ijtihad para ulama di zaman itu mulai dibukukan. Kemudian muncullah para ulama ahli ijtihad atau disebut dengan istilah ulama mujtahid. Yang paling dikenal di kalangan umat Islam adalah diantaranya Imam Abu Hanifah. Beliau mempunyai banyak murid dan yang paling menonjol murid beliau adalah Imam Malik. Yang kemudian Imam Malik mengembangkan ilmu dari gurunya. Imam Malik juga mempunyai banyak murid, yang diantara yang paling menonjol murid beliau adalah Imam Syafi'i. Dan nampaknya Imam Syafi'i ini yang karya keilmuannya paling banyak. Salah satu kitab yang paling terkenal adalah kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i mempunyai salah seorang murid juga yang paling menonjol, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Perlu kita tahu bahwa meskipun secara keilmuan para imam tersebut satu rumpun, tetapi tidak lepas dari perbedaan pemahaman, terutama dalam masalah-masalah fikih. Pemahaman para imam itu kemudian diikuti oleh para pengikut masing-masing dari generasi ke generasi. Loyalitas keilmuan seorang murid terhadap gurunya terkadang bisa juga menyebabkan
tidak berani berijtihad sendiri karena khawatir hasil ijtihadnya akan berbeda dengan pendapat gurunya. Maka ketika ternyata ditemukan ada pemahaman yang beda di antara para imam tersebut, jadinya perbedaan itu sulit dipertemukan. Maka yang terjadi kemudian muncullah madhab-madhab, dan menjadi lebih ekstrim lagi ketika muncul fatwa hukum yang melarang pindah-pindah madhab. Lalu muncul lagi yang lebih ekstrim, bahwa madhab yang dianutlah yang berada dalam kebenaran, yang lain adalah salah. Kemudian berkembang lagi di tengah umat Islam bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Dalam arti sesudah 4 imam madhab itu sudah tidak ada lagi generasi ulama yang dipandang memiliki kompetensi untuk melakukan ijtihad. Kita tidak tahu apakah pemikiran seperti itu murni berasal dari pikiran umat Islam sendiri atau hasil intervensi kaum penjajah yang ingin membuat umat Islam berada tetap dalam keterbelakangan, sehingga mudah diadu domba untuk kepentingan kolonisasi. Pemahaman umat Islam tentang tertutupnya pintu ijtihad itu berlangsung hingga ratusan tahun. Barulah memasuki awal abad 20, mulai bermunculan para ulama yang dengan keteguhan hati memfatwakan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Di antaranya ulama yang membuka kembali pintu ijtihad tersebut ada Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Afduh, Rasyid Ridho. Mereka hidup di akhir abad 19 hingga awal abad 20. Termasuk Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup sudah awal lebih dahulu, yaitu abad ke-19. Dan tentu masih banyak ulama lain. Setahap demi setahap, para ulama mulai berani berijtihad terhadap persoalan-persoalan baru. Tidak lagi terikat oleh hasil ijtihad imam madhab. Ternyata efeknya luar biasa. Dengan bermunculannya para intelektual muslim yang berani melawan penjajahan secara pemikiran, hingga klimaknya kaum penjajah tidak betah lagi tinggal di tanah jajahan, terutama di negara-negara Islam yang mengalami masa penjajahan cukup panjang. Itulah dari buah dibukanya pintu ijtihad yang jarang difahami oleh umat Islam. Meskipun demikian, kita tidak boleh sembarangan berijtihad, karena yang boleh melakukan ijtihad itu hanya para ulama mujtahid yang memiliki syarat-syarat ijtihad, yang antara lain, pertama, dia harus beragama Islam dan merdeka, bukan budak. Dia harus sudah balik dan berakal sehat. Yang ketiga, harus mengetahui Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang keempat, harus mengetahui bahasa Arab, termasuk nahwu, shorof, balaghah. Kemudian yang kelima, harus mengetahui asbabun nuzul, ayat-ayat Quran maupun asbabul wurud dari hadis-hadis Nabi. Kemudian yang keenam, harus mengetahui ilmu usul fikih. Lalu yang ketujuh, dia juga harus mengetahui nasah mansuh, hukum yang menghapus maupun hukum yang sudah dihapus dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga harus mengetahui ijma'. Ditambah lagi juga mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Mengingat sedemikian berat persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid di zaman ini, rasanya memang hampir mustahil jika ijtihad itu dilakukan oleh sembarang orang atau oleh perseorangan.
tetapi sangat mungkin jika melibatkan tim ulama mujtahid dengan keahlian masing-masing. Dan ini menjadi solusi utama dalam menghadapi berbagai persoalan umat yang kian kompleks. Oleh karena itu, bagi kita, jika kita ingin mendapatkan hasil-hasil fatwa yang lebih akurat, maka tinggal ikuti saja mana fatwa hukum yang diijtihadkan oleh ulama mujtahid secara perseorangan dan mana fatwa hukum yang dihasilkan oleh tim fatwa. Demikian untuk ijtihad kali ini. Semoga bisa kita sambung lagi pada konten berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.